Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub. Amin. وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita, Allah pilih kita untuk berkumpul bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, tempat yang insya Allah penuh dengan ampunan dosa, tempat yang insya Allah akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwasanya kita mensyiarkan agama Allah, melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaatnya, kelak meminum telaga Kautsar dari tangan mulia baginda Rasulullah, masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang sangat saya hormati guru kita semuanya, orang tua kita, panutan kita, beliau Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batinnya oleh Allah, serta apa-apa ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah, yang manfaat, yang menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga tak lupa kepada beliau Al-Habib Hasan As-Segaf, dan juga kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, dan juga kepada Bapak Kepala Desa dan kepada segenap jajarannya, dan juga kepada keluarga besar Majelis Taklim Al-Fatah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap antum semuanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at athabakumullah. Alhamdulillah, beliau telah menyampaikan tuntunan haji bagaimana yang diajarkan, yang sesuai dengan syariatnya Rasulullah, sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Namun di sini saya akan memberikan sebuah pembahasan yang mana beliau sedikit mengutip tentang makna al-mar'u ma'aman ahab. Karena pada zaman ini saudara, tidak sedikit orang berdalihkan al-mar'u ma'aman ahab dengan kemaksiatan yang terus berjalan, dengan dosa yang terus dia lakukan, dengan hal-hal yang diharamkan terus dia langgar. Ini tidak bisa masuk ke dalam kategori al-mar'u ma'aman ahab. Artinya seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang cintai, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Betul? Betul? Namun makna ini dikatakan gala ba'dus salaf, dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya seseorang akan dikumpulkan
dengan orang yang dicintai jika orang tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh yang dicintainya. Beribadah seperti ibadah yang dicintainya, berzikir seperti zikir orang yang dicintainya, mendekatkan diri kepada Allah seperti mendekatkan diri orang yang dicintainya. Contoh, kita mencintai Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, betul? Kita mencintai Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, betul? Tidak cukup dengan ucapan cinta saja tanpa adanya kita mengikuti apa di dalam kehidupan beliau, apa yang telah dilakukan dalam mujahadahnya beliau, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana beliau cara mendapatkan cintanya Allah, bagaimana beliau mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan sehingga doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam sebuah kitab, laisa sya'nu man yaftakhiru bi syaikhihi. Bukanlah seseorang yang hebat itu yang membanggakan gurunya, yang membanggakan panutannya, walakin sya'nu man iftakhara syaikhuhu bihi. Akan tetapi kehebatan seseorang itu ketika dirinya dibanggakan oleh gurunya. Berapa banyak orang yang membanggakan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, tapi tidak sedikit pun mengikuti sirahnya, mengikuti alur hidup beliau, mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti apa yang dilakukan di masa hidup oleh beliau. Di sini orang banyak salah mengartikan almar'u ma'an man ahab. Ekobai status WA almar'u ma'an man ahab. Cantibi masuk surga bareng. Ngerti Madura? Ngerti Madura? Cantibi almar'u man ahab. Kok pokon bareng Habib pre masuk surga. Mon tak apa jam mon pakun ngepean ajam ya tuh gimana? Mon ki benarengan du antara pakun esek sah. Tak bisa orang kalau mau mengatakan dirinya akan berkumpul dengan orang yang dicintai, ya harus diikuti thariqahnya. Kita cinta kepada beliau Al-Habib Muhdar, kita harus ikuti ajaran beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana ajaran guru beliau. Dan mudah-mudahan beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Simit diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal. Bagaimana beliau dalam mujahadahnya, bagaimana dalam belajar ilmunya, nekas eko caki cinta. Makanya dikatakan ada satu kisah, orang kalau mau mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kalau pengen sampai kepada Allah, kotuh bedah senonton, Pak. Kotuh bedah senon. Mon tidak senonton tidak bisa kalau tidak ada yang menonton dia. Tidak bisa mau berjalan sendiri, tidak bakal bisa. Qala ba'dul hukama man laysa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya dia syaitan. Contoh seperti siapa? Sekarang banyak orang memberanikan diri membuka majelis taklim. Dengar ini. Membuka majelis ilmu. Bagus tidak majelis ilmu? Bagus tidak majelis ilmu? Tapi tak di sanad keilmuan. Berarti gurunya setan. Karena kata Al-Imam Syafi'i, man tafaqqaha minal kutub dayya'al ahkam. Orang kalau bisanya tentang ilmu hanya dari membaca kitab tanpa ada orang yang menuntunnya, dia akan merubah banyak hukum. Contohnya banyak reng penter tapi keblinger, banyak reng penter keng longor. Mak bisa be penter longor. Contohnya, teroni ngapunten. Mon ustad nika kadang tak langkong nika. Ustad sebiasa celok pinter, celok kiai. Penter napa punten biasa. Penter napa punten? Seporan tak kepi penter karena bade sepenter ngalak pesen masjid. Bade sepenter ngalak pesen orang. Bade sepenter nipu dek ka orang. Bade sepenter ngecok endin orang. Engkina punten. Nah, di sini sampean harus bisa membedakan
Orang yang bisa menuntun kita itu siapa? Jarang seberang milih guru. Jangan sembrono memilih seorang panutan. Jangan sembrono kita mengikuti seseorang. Dilihat dulu siapa gurunya. Punya sanad keilmuan atau tidak? Punya sanad guru atau tidak? Kepada siapa dia bernisbahkan gurunya? Karena Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, annal wasil, sesungguhnya orang yang bersambung, lisalik, untuk di jalan yang sudah Allah tentukan. Orang yang ingin bersambung di jalan yang sudah Allah tentukan, la budda ayyugayyidallahu man yurshiduhu. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh kalau berpancengan ngestowaki noro ada ka guru, neka guru na kotu ndik guru, cek guru ke orang setan ndikhu. Karena kalau kita jalan di jalan Allah, kita mengikuti siapa yang kita anut, siapa yang kita jadikan panutan, siapa yang kita jadikan pegangan. Kalau misalkan kita sudah berada di jalan Allah, tapi kita tidak kunjung menemukan seorang guru, beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, la budda ayyugayyidallah, harus bagi Allah untuk memberikan apa? Man yursiduhu, orang yang bisa nuntunnya. Illa imma fil batin wa imma fil zahir. Bisa jadi orang yang nuntun itu secara zahir, nampak siapa gurunya, wa imma fi batin, atau tidak nampak gurunya. Bahkan ada sebagian ulama itu mursyidnya yang menuntun orang yang ada di dalam barzakh. Orang yang sudah berada di dalam barzakh menuntun yang masih hidup di dunia. Contoh, kita punya ta'alluq kuat kepada Al-Habib Shalih bin Muhsin, atau kepada aulia yang lain, kepada para kiai atau para habaib, para ulama yang lain yang wali min auliaillah, kita punya kekuatan hubungan dengan mereka, maka mereka di dalam kuburnya akan senantiasa menuntun kita agar tidak terjebak dan terperosok di jalan yang salah. Ini yang dimaksud orang ahli barzakh yang menuntun orang yang masih hidup di dunia. Wa imma, kata beliau, arsyadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian orang itu yang langsung dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah kisahnya? Banyak. Orang yang meninggalnya su'ul khatimah karena memiliki ta'alluq yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap bertanggung jawab kepadanya. Kapan itu? Ada satu kisah Nabi Allah Adam melihat satu umat Nabi Muhammad di dalam neraka. Ya Muhammad, inna ummataka finnar. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu ada di dalam neraka. Mada ya'malu madam fi hayatih, apa yang sudah dia kerjakan selama dia hidupnya? Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk meminta, ini hamba yang sudah disiksa di dalam neraka. Rasulullah minta untuk ditimbang kembali. Ketika ditimbang kembali, di situ amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kebagusnah kalabi kecubana. Ini tuntunan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan dari komnya, mengeluarkan dari sela-sela baju yang dari tangannya, beliau mengeluarkan sebuah kertas. Kemudian kertas tersebut ditimbangkan oleh Rasulullah, diletakkan di timbangan amal kebaikan. Kemudian membuat para malaikat dan penduduk yang ada di padang mahsyar kaget, terkejut. Kenapa? Karena timbangan itu berubah menjadi kebaikan yang lebih berat daripada keburukan. Ketika Nabi Allah Adam bertanya, apa yang telah kau taruh wahai Muhammad? Apa yang telah kau letakkan? Dia sekalipun ahli maksiat wahai abuna, dia sekalipun ahli dosa, tapi tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang yang langsung dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya saya sama sampean ini, yang penting jangan keluar dari jalan salaf kita. Jangan keluar dari jalan sesepona kalaban panjenengan. Guru kita, orang tua kita, leluhur kita, panutan kita, jak nyeleweng. Kata Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, barang siapa man lam yasluk ala tariqi aslafih faqad zalat. Barang siapa yang keluar dari jalan salafnya, keluar dari jalan leluhurnya, maka dia akan terpleset dan tidak akan pernah berkumpul bersama nanti di dalam surganya Allah. Tanggung jawabnya orang-orang soleh ini tidak hanya di dunia, Pak. Tidak hanya di dunia, Bu. Seperti kisahnya Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu. Ada satu orang yang memiliki alaqah yang sangat kuat kepada beliau. Pokoknya panutan yang sangat dicintainya dan diikuti ajarannya adalah Al-Imamul Haddad. Cintanya luar biasa kepada Al-Imamul Haddad. Satu ketika dia tidur, mimpi dia mati. Mimpi dia meninggal. Di dalam mimpinya dia dimandikan, dia dikafani, disolati sampai ditaruh di dalam kuburan. Ketika di dalam kuburan itu sudah ditutup, ja'a malaka, datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ketika dua malaikat ini sudah mendekati jenazahnya, ada satu orang yang datang dengan penuh cahaya, menghampiri orang tersebut dan berdiri di sebelah kanannya, yang membuat kedua malaikat ini melarikan diri dari kuburan orang tersebut. Setelah dia melek, setelah dia membuka mata, dilihat Al-Imamul Haddad yang datang ke dalam kuburnya. Imam Haddad yang datang, Shahibur Ratib yang datang dalam kuburnya. Setelah dia kaget bangun dari tidur, kelakuna matur ke Imamul Haddad, mengadu kepada Al-Imamul Haddad, ya Imam, aku tadi malam mimpi meninggal, aku dimandikan, dikafani, disolati sampai aku dimakamkan. Dan ketika di dalam makam, aku didatangi dua malaikat, dan yang mampu mengusir dua malaikat ini engkau wahai Imam, ajunan Habib. Malaikat si dua ini keburu. Napa dia pun Al-Imamul Haddad? Begitulah ketika ada seseorang yang berhubungan denganku, memiliki alaqah, memiliki sebuah ikatan dengan diriku, aku tidak akan membiarkan dia mulai dari dunia sampai masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau kita punya ta'alluq kuat kepada seorang yang saleh, kepada seorang yang alim, yang mengenal kitab, yang tahu sanad keilmuannya. Lah kalau sekarang kita tidak punya sanad keilmuan, sudah kita tidak punya sanad keilmuan, aku ruh dah ka orang setan di guru. Dibudinah kerobes, kerobes sehari-hari. Cuma uang yang diharapkan oleh mereka. Coba suruh baca kitab gundulan. Coba, saya tidak harap kata posa. Kenapa? Karena tidak punya guru. Orang tidak punya guru ngajarkan kepada orang bodoh, ya adu buduinya mana? Benema penternya mana? Adu budui. Makanya pentingnya kita ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, memiliki seseorang yang bisa menuntun kita, yang bisa mengarahkan kita, karena tanggung jawab guru di dunia sampai di akhirat, sampai di hadapan Allah. Bahkan rela seorang guru di dalam satu riwayat ketika berkumpul dengan murid-muridnya, melihat satu santrinya tidak ada, satu muridnya tidak ada, ketika di dalam surga dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku di mana keberadaan muridku yang satu. Allah memerintahkan untuk mencari di surga, tidak ada Robbi. Sobung Gusti sarai neraka, ternyata beda neraka. Aduh, adakah Gusti Allah meminta kepada Allah, ya Rabb, jika engkau ridho, gantikanlah aku yang disiksa agar muridku bisa masuk ke dalam surgamu. Tanggung jawab seorang guru. Makanya pentingnya kita punya seorang yang bisa menuntun, seorang yang bisa mengarahkan kita. Syaratnya harus sabar Bapak Ibu. Kiri sekalian mosok lah tak mangkat ke pengajian. Bada orangnya
Salah iki kiri karo sira mikir jong nang tengah. Lah ngosok kowe iki kiri bi Habib. Orang ngosokan ini bahaya, Pak. Orang ngosokan ini bahaya. Ngerosak ke aten nah. Ngerosak ke kebiasaan nah. Ngerosak ke akhlak, ngerosak ke kenyamanan hidup nih kan orang ngosokan nih. Orang-orang lambek nih kan. Ada satu Al-Habib Ali bin Syekh bin Syihabuddin datang dekah Al-Habib Abdullah bin Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Aja bisa ke Habib Kak Dintoh belajar ilmu. Pada Habib ini kedua. Yang pertama Habib Ali Kak Dintoh bin Syekh bin Syihab nih kan datang kepada beliau ngetok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Habib Kak Dintoh perpan Apolong lagi berkumpul dengan murid-muridnya. Akhirnya muridnya, "Teku jong, siapa yang keluar? Siapa sebenarnya labeng?" Cepon murid dah ditanya sama muridnya, "Siapa yang ada di pintu?" "Ana Ali bin Syekh bin Syihabuddin." "Apa tujuanmu datang ke sini?" "Aku ingin belajar sama gurumu. Aku ingin belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Hinduan." Baik, disampaikan kepada gurunya. Kak Dintoh Habib pada orang situng. Penampilannya seperti orang pejabat Habib. Penampilannya gagah Habib. Pakai dasi dia gagah luar biasa Habib. Kata beliau, "Coba buka lah bang, coba buka." "Torot, engkau sekenter nah." Akhirnya Habib ini berangkat, disamperi sendiri, didatangi sendiri sama Habib. "Apa tujuanmu datang ke sini?" "Habib, tujuan saya mau belajar sama antum Habib." "Bersyarat amun belajar kan kok." "Engki ngereng Habib, engkau tak bakal dah iya montak keng dalam betenabaan bedah sifat kesombongan di dalam hatimu. Karena kau biasa kumpul dengan pejabat, kau kumpul dengan orang kaya, kau kumpul dengan pengusaha, maka kesombongan sudah meracuni dalam hatimu." Akhirnya Al-Habib Ali bin Syekh bin Syihabuddin Adabu manut Habib ngereng debu abdinah. "Ya sudah," kata Habib Abdullah Al-Hinduan, "kalau kau mau belajar sama aku syaratnya satu. Kau sekarang berangkat ke pasar. Belikan aku ikan lokhom. Lokhom ini kalau di sini bahasanya ikan hiu. Kalau di sana ikan hiu itu dijual harganya agak mahal. Belikan di sana." Biasa mun sampean esoro kan pasti minta keresek, minta keresek, minta beda. Iki, mandira soro kama beda Habib. Ada beda. Mangkat. Katina apa abdina saya bekta Habib. Sabak nang iklam bina baan. Mun bantak kelem ya wis lah saya belajarkan kau. Engki Habib. Berangkat nikah. Melena apa hajat Habib Kak Dintoh, Habib Abdullah Al-Hinduan. Hajatna apa nek beli sareng Habib Ali bin Syihab nikah. Tinggal mereka beli nikah setuju kok cukup sabak dalam kelambina kepi karena tak nyambi kersek. Sabak dalam kelambina kepi. Rakirah jamaah hadirin mon epakon bi guru nambian ablen cita usang kuida beda mangkat. Mangkat tak mangkat? Iya mangkat yang tak beli boleh. Mangkat yang tak beli boleh. Maka mesin kiai ini pecompat. Mau bodoh kiai lah lap mahelap nyorong seberang. Akhirnya beliau melakukan apa yang dipinta oleh orang yang alim tadi. Setelah sampai di rumahnya, dikasihkan semua, diberikan semua, diserahkan apa yang beliau belanjakan. Kemudian kata Al-Habib Abdullah Al-Hinduan, "Sekarang aku mau memberikan pelajaran ilmu kepadamu karena aku melihat rahasia besar dari Allah sudah Allah letakkan dalam hatimu." Kalaban khidmat dek kakuru, Allah langsung nyabuk rahasia sir sangat raja di dalam hatinya. Sampai pada kehidupan selanjutnya beliau menjadi min kibaril ulama. Dari ulama-ulama yang tersohor pada zamannya. Begitulah ahwalnya mereka. Rela datang kepada seorang yang alim meskipun menunggu, meskipun kita ini capek, karena mengharapkan keberkahan dari orang yang alim. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus ketika beliau mengatakan, "Man hassala al-ihya
wa jazza'a arba'ina juz'an dhamantu lahu ilal jannah. Kata beliau, kalau ada orang yang bisa membagi Ihya Ulumuddin, kitabnya Al-Imamul Ghazali, menjadi 40 bagian, ditulis dengan tangan, maka aku memintakan kepada Allah untuk dia dijadikan ahli surganya Allah. Kornoles Ihya ini kelanceng Pak, bian mensoro noles ini kelem-keleman noles jimat malah tak kemasukan doyol roh mana tujuan noles. Coba jimat-jimat kanggo keselamatan akhirat, sangka si noles. Gina udah. Akhirnya ada satu min al Bakuther, dari bangsa Bakuther datang, Habib abdinah ampon noles nika Ihya peteti 40 juz sareng abdinah. Terus napa Kak Dintoh? Tanggungan yang antum katakan, yang sudah antum ucapkan bahwasanya antum menjamin surga, sedangkan surga ini adalah sesuatu yang gaib. Bagaimana antum bisa menunjukkan agar saya percaya kepada antum? Bada syarat Jabunal Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ada syaratnya. Syaratnya kau harus berpisah dan jangan pernah hidup sama aku. Eki, siap Habib. Tapi aku minta jaminan, mana surga yang kau janjikan? Akhirnya beliau mengatakan, yang penting setelah aku tunjukkan, kau keluar dari sini dan jangan pernah bertemu denganku lagi. Akhirnya beliau menunjukkan di sela-sela tangannya. Di situ Al-Bakuther bin Syekh Al-Bakuther ini melihat surga bidadarinya, tumbuh-tumbuhannya, bangunan yang megah, kemewahan yang ada di dalamnya, semua nampak dari balik baju Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dari gini ke Pak langsung percaya. Dan kemudian Syekh ini keluar untuk berhijrah, sepenting jauh bi Habib nikah. Karena apa? Kalau Syekh ini masih tetap sama Habib, kewalingnya ketutup, keistimewaannya ketutup, kesempurnaan, keistimewaan yang Allah berikan dalam dirinya ketutup karena guru. Nah, makanya mondek ke guru, hikmah dari cerita ini, mon ke guru jak nyol mengonyol tadi orang, mon ke guru jak jul mengacul, jak juma baju. Ambil ridhonya guru, tapi jangan sampai bikin sakit hati guru. Kadang pada saya pas dalam bos nih kan, mau wanai penganyol sampai kadang gurunya sampai saya terbelecar, gurunya sampai terpleset. Jangan sampai menyakiti guru, jangan sampai menyakiti hati guru, karena di sini kita bisa mendapatkan tuntunan dari Allah melalui seorang guru. Bahkan kita akan bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, barokahnya khidmat kepada guru, barokahnya berbakti kepada guru. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, aku lebih cinta kepada murid yang berkhidmat kepadaku, lebih cinta adakah kebulan. Karena apa? Orang yang betul-betul khidmat kepada ulama, kepada orang soleh, ini masuk di dalam kategori almar'u ma'aman ahab. Jadi jangan gampang mengatakan almar'u ma'aman ahab kalau sampai tidak bisa melakukan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Sampai yang cinta kepada beliau Al-Habib Muhdar, ikuti beliau, jaga beliau. Apa yang telah disampaikan amalkan. Cekun krong iding aki hadir majelis bonare hadir, keng tak ambus yang mau buduk pese. Bonare mangkat dulu depak ke Bogor, dulu depak ke Kelaka, keng tak ambus yang kurang ajar ke lakena. Pada sobo, setidaknya sampean hadir di dalam majelis ilmu harus membawa perubahan di dalam diri sampean, keluarga sampean, anak cucu sampean untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan malam penuh berkah ini, malam Allah mengampuni dosa-dosa kita, malam Allah menurunkan rahmatnya, yang mana di malam hari ini mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.